Jelas ini gila. Mana mungkin aku menikahi pria yang jauh lebih tua, yang bahkan berpura-pura cacat. Tapi kemudian, aku ingat, rumah yang menelanku hidup-hidup. Centong kayu, sisa nasi basi, tangisan yang harus kutelan sendirian. Dan sekarang, untuk pertama kalinya, ada seseorang yang menawariku bukan hanya tempat tinggal, tapi sebuah posisi, tempat di dalam permainan besar. Namaku Tina, tapi di rumah itu, aku lebih sering dipanggil Hey, atau cepat sana. Kadang juga cuma disuruh lewat tatapan tajam yang menuntut. Sejak bapak meninggal, saat aku masih kelas 2 SMP, hidupku berubah total. Mama sudah lama pergi entah kemana. Dan sejak itu, aku tinggal bersama istri baru bapak yang, ya, mari kita bilang, tidak punya hati. Setiap hari, tugasku sama. Bangun lebih pagi dari ayam, menyapu seluruh rumah, mencuci baju segunung, dan masak nasi tanpa boleh mencicipi lauknya. Kalau gosong sedikit, centong kayu mendarat di tanganku. Lucunya, mereka bilang, aku tinggal gratis, katanya. Dikasih makan aja, harusnya bersyukur. Padahal, aku makan sisa mereka. Tidur pun di dapur, di tikar gulung yang dilipat tiap pagi. Aku punya 2 saudara tiri. Yang satu suka pura-pura baik di depan orang, yang satu lagi tukang adu domba kelas kakap. Mereka sekolah, bersolek, main TikTok. Sementara aku cuma jadi bayangan. Tapi malam hari, saat semua sudah tidur, aku suka duduk di tangga belakang dan menatap bintang. Di situ, aku merasa sedikit lega. Kadang-kadang aku berbisik, Tuhan, apa aku masih anakmu? Lalu kubayangkan, kalau suatu hari aku bisa pergi ke tempat yang jauh, jadi orang yang baru. Mungkin kerja di luar negeri, jadi TKW seperti Bu Jumi tetanggaku. Katanya di Jepang, orang-orang tertib, dan kalau rajin, bisa sukses. Tentu saja, aku takut. Tapi lebih takut lagi kalau harus terus tinggal di sini seumur hidup. Hari itu datang lebih cepat dari yang kukira. Aku mendengar info dari kenalan tentang agensi legal yang memberangkatkan TKW ke Jepang. Aku sembunyi-sembunyi jual kalung peninggalan ibu kandungku dan beberapa batik lama peninggalan bapak buat biaya awal pelatihan. Waktu ibu tiri tahu, dia bilang aku lancang. Tapi aku diam saja, karena untuk pertama kalinya aku memilih jalan keluar sendiri. Kupeluk kamar dapur itu terakhir kali sebelum pergi. Bau kayunya, dinding lembabnya, bahkan tikar tua yang sudah robek. Aku bisikan pelan. Terima kasih. Karena kamu menyakiti aku sampai aku cukup kuat untuk pergi. Dan dengan satu ransel kecil, aku naik bis ke kota. Jantungku deg-degan. Tapi entah kenapa, rasanya seperti langkah pertama menuju dunia yang lebih luas yang mungkin. Akhirnya, akan memberiku ruang untuk bernapas. Pagi itu, udara kota lebih panas dari biasanya. Keringat menempel di tengkuk dan deru kendaraan berlamba-lamba memecah pikiranku yang sudah sesak. Aku tiba di penampungan pelatihan TKW dengan ransel kecil dan hati yang campur aduk. Tempatnya tidak mewah, tapi cukup bersih dan teratur. Disinilah aku akan belajar sebelum berangkat ke Jepang. Hari-hari di pelatihan penuh dengan suara instruktur Jepang yang keras tapi sabar, dan suara tangis teman sekamar yang selalu merindukan anak, ibu, atau bahkan suami yang entah setia atau tidak. Aku sendiri tidak punya siapa-siapa untuk dirindukan. Bahasa Jepang susahnya luar biasa. Tapi aku gigih. Aku bukan gadis pintar, tapi aku tahu rasanya hidup dalam tekanan, dan tekadku lebih kuat dari rasa takutku. Aku belajar cara melipat handuk ala Jepang, menyajikan teh, mengurus lansia, dan bahkan cara menunduk dengan derajat kemiringan yang benar. Katanya, sopan santun adalah segalanya di sana. Beberapa teman dekatku mulai bilang aku terlalu serius. Tapi aku hanya tersenyum. Mereka tidak tahu, aku sudah lelah jadi beban dalam hidup orang lain. Kini, aku ingin jadi seseorang yang berguna. Yang dibayar bukan karena kasihan, tapi karena kerja keras. 4 bulan berlalu, visa dan kontrak kerja akhirnya keluar.
Aku resmi akan bekerja sebagai perawat pribadi untuk seorang pria lansia bernama Mr. Kazuo di kota kecil pinggiran Tokyo. Waktu petugas membacakan profil majikanku, katanya dia lumpuh karena kecelakaan 5 tahun lalu. Tidak banyak anggota keluarganya dan ia tinggal di rumah besar bersama 2 staf rumah tangga tetap. Aku mengangguk pelan. Entah kenapa, aku merasa hidupku akan berubah di sana. Hari keberangkatan datang. Aku mengenakan kemeja putih, tas kecil di tangan, dan sepatu kets pinjaman dari temanku. Waktu kaki ini melangkah ke pesawat dan aku melihat awan dari jendela, aku tersenyum untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Jepang, bisikku dalam hati. Tolong sambut aku dengan baik. Saat mobil berhenti di depan gerbang rumah majikanku, aku terpaku. Rumahnya besar sekali, lebih mirip villa ketimbang rumah tinggal. Dikelilingi taman bergaya Jepang yang tenang, dengan pohon maple dan batu hitam tersusun rapi. Tapi anehnya, tak ada suara burung, tak ada sapaan hangat. Semuanya terasa sunyi. 2 staf rumah tangga menyambutku. Satunya perempuan parubaya yang ramah, namanya Midori-san. Satunya laki-laki muda yang pendiam, Akira. Mereka hanya bicara secukupnya. Majikanmu ada di lantai 2, kata Midori-san sambil menunjuk ke atas. Tapi jangan masuk kamar tanpa izin. Jantungku berdegup cepat saat aku mengetuk pintu itu. Masuk, suara berat dan dalam menyambutku. Aku membuka pintu perlahan. Di dalam, pria yang nanti ku kenal sebagai Kazuo duduk di kursi roda. Rambutnya sudah memutih, usianya pasti jauh di atasku. Wajahnya tenang tapi tajam. Ada bekas luka samar di pelipis kiri. Tangannya menggenggam sebuah buku dan matanya menatapku dengan sorot yang entahlah, seperti sedang mengukur sesuatu. Kau? Perawat baruku? Tanyanya dalam bahasa Jepang yang lambat. Aku membungkuk dalam. Hai, Tina des, yoroshiku onegai shimasu. Tina, mohon bimbingannya. Dia hanya mengangguk lalu memutar kursi rodanya ke arah jendela tanpa bicara apa-apa lagi. Aku berdiri kikuk beberapa detik, lalu mundur dan menutup pintu. Hari-hari berikutnya berjalan tenang. Terlalu tenang. Kazuo tak banyak bicara. Aku membantunya mandi, memijat kaki dan punggungnya, membacakan buku kadang-kadang, atau sekadar mendorong kursi rodanya di taman. Tapi setiap kali aku menatap wajahnya, ada sesuatu yang ganjil. Matanya tidak seperti mata orang yang sudah menyerah pada nasib lumpuh. Gerakannya juga terlalu luwes. Bahkan cara dia duduk di kursi roda terlalu tegak. Dan lalu, malam itu datang. Aku terbangun karena suara pelan dari arah koridor lantai 2. Aku intip dari celah pintu kamar, dan aku hampir tak bisa bernapas. Kazuo sama sedang berjalan. Ya, berjalan. Kakinya tidak lumpuh. Langkahnya pelan dan mantap. Dan dia masuk ke ruangan kerja sambil membawa selembar kertas dari balik lukisan. Aku segera mundur dan menutup pintu. Jantungku berdegup seperti genderang. Apa maksudnya ini? Dia pura-pura lumpuh. Kenapa? Besok paginya, aku melayaninya seperti biasa. Tapi dari caranya memandangku, aku tahu dia sadar aku sudah tahu rahasianya. Dan aku tahu juga, sejak hari itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Hari itu, terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Semuanya tampak normal, sarapan seperti biasa, dorong kursi roda ke taman. Bahkan membaca buku puisi seperti permintaan Kazuo sama. Tapi aku tahu, dan dia tahu, bahwa kami sama-sama sedang pura-pura. Pura-pura tak tahu, pura-pura tak lihat, pura-pura lumpuh. Setelah makan malam, aku membawa teh ke ruang kerjanya. Biasanya dia hanya mengangguk, tapi kali ini dia memintaku duduk. Mataku langsung tertuju ke lukisan dinding tempat dia mengambil kertas semalam. Tapi aku tetap diam. Sejak kapan kau tahu aku bisa berjalan? Tanyanya pelan, nyaris seperti bisikan. Aku menelan ludah. Malam tadi, saya tidak sengaja melihatnya. Ia tersenyum kecil. Dan kau tidak lari? Tidak, Tuan, tapi saya masih belum mengerti. Kazuo bangkit dari kursi rodanya tanpa terburu-buru, tanpa gemetar, lalu berjalan ke jendela. Siluet tubuhnya tegak, seperti orang yang tak pernah sakit sehari pun. Aku memang bisa berjalan, sudah sejak 3 tahun lalu,
katanya. Tapi hanya sedikit orang yang tahu. Ia menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat bukan hanya pria tua, tapi seseorang yang sedang menyembunyikan perang. Dulu aku memang lumpuh karena kecelakaan mobil yang sebetulnya dirancang oleh Hiroshi, adik tiriku. Ia ingin aku mati agar dia mendapatkan lebih banyak warisan dari ayah kami. Aku menahan napas. Sayangnya, aku selamat. Tapi sejak itu, aku diam-diam menyembuhkan diriku dan mulai menyusun rencana untuk menjatuhkannya. Semua orang masih percaya aku lemah. Itu keuntunganku. Ia duduk kembali di kursi roda. Lalu kenapa saya? Tanyaku hati-hati. Kenapa memilih saya sebagai perawat? Kazuo menatapku lama. Karena kamu tidak punya siapa-siapa. Karena kamu punya mata yang jujur, tapi langkah yang tak gentar. Dan karena kamu juga sedang melarikan diri dari sesuatu. Darahku seperti berhenti mengalir. Aku belum pernah merasa sekecil itu. Lalu dia berkata, "Tina, aku ingin kamu membantuku. Bukan hanya sebagai perawat, tapi sebagai pendamping dalam rencana besar ini. Aku akan menjadikanmu istri." Awalnya mungkin terasa dingin, tapi ini lebih dari sekadar sandiwara. Aku tidak langsung menjawab. Jelas ini gila. Mana mungkin aku menikahi pria yang jauh lebih tua, yang bahkan berpura-pura cacat. Tapi kemudian, aku ingat, rumah yang menelanku hidup-hidup. Centong kayu, sisa nasi basi, tangisan yang harus kutelan sendirian. Dan sekarang, untuk pertama kalinya, ada seseorang yang menawariku bukan hanya tempat tinggal, tapi sebuah posisi, tempat di dalam permainan besar. Malam itu, aku tidak tidur. Dan saat fajar datang, aku mengetuk pintu Kazuo. "Aku akan bantu, Tuan," kataku pelan. Tapi jangan pernah bohong lagi. Dia hanya tersenyum. "Baiklah, Nyonya Tina." Pernikahan kami dilangsungkan secara sederhana. Hanya di hadapan notaris dan 2 saksi dari kantor hukum pribadi Kazuo. Tak ada bunga, tak ada gaun putih. Aku hanya mengenakan kemeja putih bersih dan rok panjang. Wajahku polos, dan jantungku berdegup tak karuan. Namaku kini resmi terdaftar sebagai Tina Kazuo, istri sah dari seorang pria Jepang kaya raya, yang berpura-pura lumpuh di depan dunia. Aku tahu, banyak yang akan mencibir, atau bahkan tak percaya. Tapi ini bukan kisah cinta dalam balutan mimpi, ini lebih mirip kontrak rahasia dalam dunia penuh jebakan. Kami tidur di kamar terpisah, bicara hanya seperlunya. Dan di depan pelayan aku, harus tampil sebagai istri penuh kasih sayang untuk pria cacat. "Bantu aku memancing Hiroshi keluar dari persembunyiannya," kata Kazuo suatu malam. Dia pikir aku tak bisa melawan. Kita harus membuatnya berpikir bahwa aku mulai melemah. Lalu kita jebak dia lewat warisan. Rencana itu rumit, penuh catatan hukum, bukti lama, dan penelusuran dokumen warisan keluarga yang hampir lenyap. Aku mulai membantu dengan cara-cara kecil, mengumpulkan berkas lama dari gudang, memotret diam-diam surat-surat yang dibuang oleh pengacara keluarga, bahkan menyamar sebagai asisten pribadi untuk bertemu notaris. Di sisi lain, Hiroshi mulai curiga. Ia datang ke rumah beberapa kali dengan senyum yang terlalu manis dan tatapan menusuk seperti belati. "Jadi ini istri barumu?" katanya saat pertama kali melihatku. "Cantik juga, tapi yakin dia bisa dipercaya?" Aku hanya membungkuk sopan, seperti diajarkan dalam pelatihan. Tapi dalam hati, aku membatin. Yakin, bahkan lebih dari kamu. Lama-lama, aku dan Kazuo mulai terbiasa. Bukan jatuh cinta seperti dalam film romantis, tapi lebih seperti rekan senasib dalam perang yang sama. Kami makan malam sambil diskusi strategi. Kadang dia membuatku tertawa dengan lelucon khas Jepang yang kering, dan kadang aku membuatnya kesal karena terlalu jujur. Tapi entah bagaimana, rumah yang dulu sunyi itu kini terasa lebih hidup. Namun, hidup tidak semudah rencana. Satu malam, mobil kami nyaris tertabrak truk besar saat dalam perjalanan pulang dari pertemuan rahasia. Aku yakin itu bukan kecelakaan biasa. Dan 2 hari kemudian, Akira, pelayan muda yang pendiam, ditemukan pingsan di gudang. Ada pesan terselip di sakunya, "Berhenti sebelum semuanya terbakar." Kazuo dan aku saling tatap.
Perang ini baru dimulai, dan aku, Tina si anak dapur dari Jawa, kini berdiri di tengah medan pertempuran keluarga orang kaya, dengan nyawa sebagai taruhannya. Hari itu udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang menggantung di langit, tapi tak pernah benar-benar jatuh. Aku duduk di ruang kerja Kazuo, memeriksa ulang dokumen warisan yang kami salin dari berkas lama. Tumpukan kertas hukum itu nyaris membunuhku dengan kebingungan, tapi Kazuo sabar menjelaskan semuanya. Ayahku dulu menulis surat warisan terakhir sebelum meninggal, tapi Hiroshi menyembunyikannya, katanya. Kalau kita bisa buktikan surat itu ada dan isinya membatalkan warisan lama, Hiroshi tidak akan dapat sepeser pun. Tapi untuk itu, kami harus bermain cepat dan kotor. Kami menyusun skenario. Kazuo berpura-pura sakit keras, memanggil pengacara keluarga dan membuat surat warisan baru yang menyatakan semua harta akan jatuh ke tangan istri sah dan anak kandungnya kelak, yaitu aku dan calon anak kami. Surat itu harus ditandatangani di hadapan saksi, dan Hiroshi harus tahu tentangnya agar dia terpancing. Dia akan menyerang, kata Kazuo tenang, dan disitulah kita bisa memancingnya keluar. Aku menggigit bibirku. Tapi bagaimana kalau dia tidak hanya menyerang secara hukum? Kazuo menatapku lama, lalu menggenggam tanganku untuk pertama kalinya sejak kami menikah. Kita harus siap, Tina. Beberapa hari setelah surat itu dibuat, Kazuo pura-pura pingsan di depan Hiroshi saat makan siang keluarga. Reaksi Hiroshi tidak panik, bahkan wajahnya tampak puas. Dan seperti yang sudah kami duga, malam harinya seseorang menyusup ke dalam rumah. Aku terbangun karena suara pecahan kaca. Aku turun dari kamar dan mendapati ruangan kerja Kazuo porak-poranda. Kertas berserakan, lemari terbuka. Tapi Kazuo selamat karena kami sengaja memindahkan semua dokumen penting ke tempat rahasia. Paginya, polisi datang. Tapi seperti biasa, Hiroshi licin. Tak ada bukti, tak ada saksi. Tapi peringatan sudah jelas. Kami sedang bermain di arena berbahaya. Dan lalu, sebuah kejadian nyaris merenggut nyawaku. Saat keluar dari supermarket sore itu, rem mobilku blong. Aku menghantam pembatas jalan dan hanya Tuhan yang tahu kenapa aku masih hidup. Saat aku ditangani oleh tim medis, aku mendengar Kazuo berteriak di ujung jalan. Untuk pertama kalinya, dia menatapku dengan mata yang penuh ketakutan. "Jangan mati," katanya dengan suara gemetar. "Jangan pergi." Aku tak tahu apakah itu cinta, tapi sejak saat itu ada ikatan tak kasat mata antara kami yang lebih kuat dari perjanjian di atas kertas. Dan saat malam tiba, Kazuo berdiri di ruang kerjanya, menatap surat warisan yang sudah ditandatangani, lalu berkata, "Jika darah harus tumpah demi keadilan, maka biarlah itu darah yang pantas." Musim dingin datang lebih cepat tahun itu. Salju turun hampir setiap hari, menutupi atap rumah, jalanan, dan halaman belakang dengan selimut putih yang menipu indah di luar, tapi dingin dan membeku di dalam. Aku mulai kehilangan nafsu makan. Setiap kali keluar rumah, aku menoleh 2 kali, memastikan tak ada yang mengikuti. Bahkan suara-suara kecil di malam hari mulai terasa seperti ancaman. Tapi aku tetap kuat, bukan hanya untuk Kazuo, tapi untuk diriku sendiri, dan kehidupan baru yang kini sedang tumbuh dalam tubuhku. Ya, aku hamil. Awalnya, aku tidak menyadarinya sampai suatu pagi, aku pingsan di dapur. Midori-san yang menemukan aku. Saat Kazuo tahu, dia terdiam cukup lama, lalu perlahan mendekatiku dan menggenggam tanganku. "Kamu memberiku alasan untuk hidup lebih lama," katanya. Namun seperti sinar yang mulai muncul, bayang-bayang juga ikut menebal. Hiroshi sudah tidak sekadar mengancam diam-diam. Ia mulai terbuka menyerang. Ia menuduh Kazuo memalsukan warisan dan menggugat kami secara hukum. Ia membawa saksi palsu, pengacara licik, dan bahkan menyebar rumor bahwa aku hanya gadis miskin yang menjebak pria tua demi harta. "Kalau kau ikut terus dalam permainan ini, Tina," kata Hiroshi suatu malam saat kami bertemu di ruang sidang, "kau akan terkubur bersama dia." Aku tidak menjawab, tapi dalam hati aku berkata, kuburanku sudah aku tinggalkan sejak lama waktu aku meninggalkan kampung. Pengadilan jadi medan tempur, tapi saat semua tampak semakin kacau, Kazuo memutar arah. Ia menyerang balik dengan dokumen asli yang selama ini ia sembunyikan. Surat wasiat ayah mereka, lengkap dengan sidik jari dan rekaman video sebelum wafat.
Kami mengajukan bukti itu di hadapan hakim. Dan saat video itu diputar di ruang sidang menunjukkan wajah ayah Kazuo berkata, "Semua hartaku hanya untuk Kazuo. Hiroshi sudah cukup mendapatkan bagiannya." Semua mata tertuju pada Hiroshi. Wajahnya pucat, giginya mengatup keras. Dan untuk pertama kalinya, dia kalah. Namun kemenangan selalu punya harga. Malam setelah putusan pengadilan, kami diserang. Rumah kami dibakar dari sisi belakang. Api menjalar cepat, Midori-san berteriak, pelayan lain panik. Aku hanya berpikir satu, lindungi bayi ini. Kazuo menggendongku keluar dari kobaran api, batuk-batuk karena asap. Wajahnya penuh jelaga, tapi matanya tetap tenang. Kau harus selamat, Tina, katanya pelan, karena hidup kita baru dimulai. Kami selamat malam itu. Tapi rumah, kenangan, dan ketenangan semuanya habis dalam api. Dan aku tahu, setelah semua ini, kami tak bisa lagi tinggal di Jepang untuk selamanya. Setelah rumah kami hangus, hidup kami berpindah ke villa tua milik keluarga Kazuo di Hakone. Jauh dari kota, jauh dari Hiroshi, dan jauh dari ingatan yang terbakar. Tapi kenyataan yang tak bisa kami tinggalkan adalah waktu dan tubuh Kazuo. Penyakitnya yang selama ini tersembunyi perlahan menunjukkan wajahnya. Tangannya mulai gemetar, nafasnya pendek-pendek, matanya yang dulu tajam kini sering redup dan berkaca. Dokter bilang jantungnya mulai melemah. Usianya dan tekanan emosional selama berbulan-bulan menggerogoti tubuhnya lebih cepat dari dugaan. Aku sering duduk di sampingnya, memijat tangannya dan menyeka keringat dari dahinya. Kadang kami tidak bicara apa-apa, kadang hanya diam, dan itu sudah cukup. Satu sore, saat salju turun pelan seperti debu kapas dari langit, ia menyerahkan sebuah amplop padaku. "Tolong baca setelah aku tidak ada," katanya pelan. Aku menolak, "Jangan bicara begitu." Tapi dia hanya tersenyum. Setiap perjalanan ada akhirnya, Tina, dan tugasku hampir selesai. Hari-hari berikutnya ia lebih banyak diam, tapi matanya selalu mengikuti langkahku. Setiap pagi, dia menyentuh perutku dan berkata, "Putra kita akan jadi pemimpin." Lucu, aku belum tahu anakku laki-laki atau perempuan. Tapi, dia selalu yakin, itu laki-laki, dan dia akan tampan, katanya. Seperti ayahnya di masa muda. Lalu datang malam yang paling sunyi. Ia memintaku duduk di sisinya. Nafasnya sudah berat, matanya setengah terbuka. "Tina," katanya nyaris berbisik, "terima kasih karena tidak pernah pergi." Air mataku jatuh. "Saya tidak pernah ingin pergi, Kazuo-sama. Jangan panggil aku sama, panggil aku seperti istri memanggil suaminya." Aku mendekat Kazuo dan dengan senyum tipis, dia pergi. Tenang, tanpa teriak, tanpa luka. Hanya keheningan dan hati yang patah pelan-pelan. Malam itu, aku membuka amplop yang dia berikan. Di dalamnya, surat dengan tulisan tangannya yang khas. "Tina, jika kau membaca ini, berarti aku sudah lebih damai. Jangan menangis. Kita hanya dipisah sementara. Jual semua harta, simpan hanya kenangan dan nama baik. Bawalah anak kita ke tanahmu. Bangun rumah di sana, bangun hidup baru. Dan saat kau tersenyum suatu hari nanti, ingatlah bahwa aku mencintaimu, Kazuo." Tanganku gemetar memegang kertas itu, tapi dalam hatiku ada api kecil yang menyala. Aku tahu kemana langkahku selanjutnya. Pagi itu, matahari Jakarta terasa terlalu terang. Udara lembab menempel di kulit. Aroma tanah basah menyambut langkah pertamaku setelah jauh merantau. Tapi kali ini aku tidak sendiri. Dalam pelukanku ada bayi laki-laki, putra Kazuo yang tertidur pulas. Tak tahu bahwa hidupnya baru saja dimulai di sebuah negeri yang asing baginya, tapi sangat akrab bagiku. Namanya Raka Kazuo Wijaya. Raka berarti kekuatan. Dan Kazuo untuk menghormati ayahnya lelaki aneh yang mengubah hidupku dengan cara yang tak pernah kuduga. Aku menjual semua properti dan saham di Jepang, persis seperti pesan Kazuo. Tidak mudah, butuh waktu, bantuan hukum, dan keberanian untuk meninggalkan kemewahan yang bisa saja membuat hidupku nyaman selamanya. Tapi bukan itu yang aku cari. Aku ingin hidup yang damai,
Dan damai bukan berarti mewah, damai berarti bebas. Bebas dari ketakutan, dari pengkhianatan, dari permainan warisan. Dengan uang itu, aku membeli sebidang tanah di pinggiran kota. Aku bangun rumah bergaya campuran Jawa Jepang atap joglo yang teduh, taman kecil, dengan batu-batu zen dan suara gemericik air dari kolam koi di depan pintu. Aku juga membangun usaha, sebuah pabrik kecil pengolahan bahan organik, sesuatu yang sederhana tapi bermanfaat. Aku beri nama Kazura, gabungan dari nama Kazuo dan Raka. Setiap pagi, aku menyusui Raka di beranda sambil memandangi matahari terbit di balik sawah. Setiap malam, aku menceritakan kisah ayahnya, seorang pria yang pura-pura lumpuh demi menyelamatkan kehormatan keluarga, dan akhirnya jatuh cinta pada gadis desa yang hanya ingin hidup lebih baik. Aku tidak tahu apakah Raka akan mengerti semuanya nanti, tapi aku tahu satu hal, aku akan membesarkannya dengan keberanian, dengan cinta, dan dengan warisan sejati bukan uang, tapi karakter. Suatu hari, seorang tetangga bertanya padaku, "Kamu dulu TKW, kok bisa bangun rumah sebesar ini?" Aku hanya tersenyum dan menjawab, "Saya cuma pernah jadi istri seorang pria yang mengajariku untuk tidak menyerah pada hidup." Dan malam-malam pun kembali tenang. Tak ada lagi pengadilan, tak ada lagi surat ancaman, hanya suara jangkrik nafas bayi di pelukanku, dan damai yang dulu tak pernah kubayangkan bisa aku miliki. Hari ini, Raka genap 5 tahun. Dia berlari di halaman depan rumah dengan kemeja putih kecil dan celana coklat yang terlalu kebesaran. Rambutnya hitam dan tebal, matanya tajam seperti Kazuo, tapi senyumnya itu milikku. Kami merayakan ulang tahunnya sederhana saja. Kue buatan sendiri, beberapa tetangga, dan lagu anak-anak yang mengalun dari radio tua. Tapi di dalam hatiku ada sesuatu yang ingin ku selesaikan hari ini. Sore itu, setelah semua pulang, aku duduk di kamar dan menulis sebuah surat. Bukan surat untuk siapa-siapa, tapi untuk Raka, untuk hari ketika dia cukup besar memahami siapa dirinya dan dari mana dia datang. Raka, sayang. Mungkin saat Raka membaca surat ini, ibu sudah ubanan. Atau mungkin Raka sudah jauh dari rumah ini, kuliah, bekerja, atau bahkan membangun keluarga Raka sendiri. Tapi ada satu hal yang ibu ingin Raka tahu. Raka adalah anak dari keberanian. Ayahmu bukan orang biasa. Ia bukan sekadar pria kaya. Ia adalah orang yang memilih untuk berpura-pura lemah demi melindungi kebenaran. Ia bisa saja menyerah, tapi dia memilih untuk melawan. Ia bisa saja hidup sendiri, tapi dia memilih mencintai ibu, gadis kampung yang bahkan tak bisa mengucapkan namanya dengan benar di awal pernikahan. Dan kamu, Raka, adalah jawaban dari doa-doa kami. Saat kamu tumbuh, kamu akan bertemu dunia yang keras, sama seperti kami dulu. Tapi jangan pernah takut, bukan karena kamu punya harta, tapi karena kamu punya warisan yang lebih besar, kekuatan hati dan kebaikan jiwa. Jika suatu hari kamu bingung harus kemana, pulanglah ke rumah ini. Rumah ini dibangun bukan hanya dengan uang, tapi dengan keberanian, cinta, dan air mata. Dan jika kamu ingin tahu siapa ibumu, cukuplah tahu bahwa aku pernah jatuh, pernah disakiti, pernah hampir kehilangan nyawa. Tapi aku memilih untuk berdiri demi kamu. Dengan cinta yang tak akan habis ditulis dalam ribuan surat. Ibumu, Tina. Aku melipat surat itu, menyelipkannya dalam kotak kayu kecil bersama foto pernikahan kami yang satu-satunya, dan sehelai kain batik pemberian almarhum ibuku. Malam pun turun perlahan, angin bertiup lembut seolah Kazuo sedang lewat di antara pohon-pohon. Dan saat Raka tertidur di pelukanku, aku tahu, meski kisah cinta kami singkat, warisan yang kami tinggalkan akan hidup dalam waktu yang sangat panjang. Karena cinta sejati tak diukur dari berapa lama, tapi dari seberapa dalam ia mengubah hidup seseorang.